Halo everyone, everyone thing. Selamat datang di channel Rilisan. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana perjalanan website rilis.co.id ini itu diterima oleh Google AdSense untuk beriklan ya teman-teman atau berpartner. Karena beberapa kali juga saya mendaftarkan rilis.co.id itu tidak diterima ya teman-teman. Oke, sebelum ke tutorialnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya ya teman-teman, karena satu subscribe teman-teman sekalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Langsung saja kita ke tutorialnya. Website saya adalah rilis.co.id. Ini domain ini atau website ini sudah ada sejak tahun 2019. Namun memang tidak dioptimasi dengan baik, hanya sekedar ada saja teman-teman, karena saya juga salah satu aktivitas saya adalah jasa pembuatan website, jadi saya harus punya website kan. Namun belakangan ini saya coba untuk optimasi kembali. Jadi saya memulai optimasi itu di bisa dilihat di sini. Saya scroll ke bawah. Jadi ini iklan sudah diterima ya teman-teman. Saya sudah diterima sebagai partner YouTube. Kebiasaan partner Google AdSense untuk situs rilis.co.id. Kita ke bawah, kita coba. Nah, di sini teman-teman, itu di 15 September 2023. Jadi saya coba optimasi itu dimulai dari postingan ini ya teman-teman. Jadi hampir sebulanan sebenarnya sih. Saya langsung mulai pengajuan saja, lalu saya buat artikel baru atau postingan baru ya. Di sini kira-kira ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 artikel selama hampir 1 bulan. Ya lumayan malas sih sebenarnya. Cuma namanya juga kebiasaan baru ya. Kita ngeblok lagi, jadi agak sulit untuk membiasakan menulis. Padahal ini banyak-banyak ya dari dari video-video YouTube rilisan ya teman-teman. Saya buatkan artikel saja. Baik, apa-apa saja yang saya lakukan dan akhirnya bisa diterima oleh Google. Yang pertama itu saya membuat laman. Jadi ada 3 laman yang saya buat. Saya scroll ke bawah, di sini langsung saja ini ada lamannya. Laman privacy policy, about, dan contact us. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada sih, cuma ini saya buat khusus saja supaya diterima. Tapi sebenarnya sih awalnya sudah ada sih. Ada about, ada contact us. Di sini bisa dilihat saya buka privacy policy. Ini privacy policy teman-teman bisa buat, atau saya buat itu dari hasil copy sebenarnya teman-teman, copy dari website lain. Saya ganti dengan URL website saya karena hampir sama sih sebenarnya. Privacy policy itu bagaimana menjelaskan kita mengambil informasi dari orang lain, dari pengunjung website gitu kan. Yang selanjutnya itu ada about biasa aja saya masukkan sini, bahkan sedikit sekali teman-teman. Adalah ini penjelasan tentang website saya apa. Selanjutnya itu kontak us. Ini kontak us. Itu ya seperti biasa, kontak, email, WhatsApp, Facebook, segala macam. Itu yang pertama saya tambahkan di website saya, yaitu laman-laman. Yang katanya sih itu lebih memudahkan Google AdSense untuk crawl atau mengidentifikasi situs kita ya. Selanjutnya apa yang saya lakukan sampai akhirnya diterima oleh Google AdSense itu menarik pengunjung. Karena jujur saya teman-teman, ya namanya juga blog yang tidak dioptimasi sama sekali, saya malah meninggalkan saja blog ini. Kebanyakan saya jadikan contoh saja untuk postingan atau video-video YouTube rilisan. Itu memang tidak ada pengunjungnya atau kurang pengunjung.
karena memang tidak dioptimasi ya teman-teman. Saya sekedar ada saja nih. Saya menarik pengunjung dengan pertama saya membuat artikel SEO atau artikel menggunakan optimasi mesin pencari ya, search engine itu. Nggak pusing sih, karena saya menggunakan satu tool, itu namanya All-in-One SEO, apa? IO SEO, IO SEO. Saya akan perlihatkan di sini. Saya akan memperlihatkan post saya ya teman-teman. Sini saya sudah di dashboard di post. Kemudian bisa dilihat ini. Nah, ini yang sebelah kanan ini 81 sampai 100 itu adalah skor SEO dari artikel yang ini gitu. Maksudnya ya teman-teman. Nggak susah juga sih karena saya sudah pakai toolnya. Ini saya coba sunting ya, saya perlihatkan. Bisa dilihat saya geser ke bawah. Jadi ini IO SEO score itu 81 sampai 100. Itu saya mengetik aja di sini teman-teman, saya mengetik segala macam. Saya coba untuk membuat satu artikel itu sampai dengan 200-300 kata ya. Sini bisa dilihat ada di sini jumlah katanya. Jadi sebisa mungkin kita maksimal membuat artikel itu dengan kata yang panjang karena disukai oleh Google katanya sih. Terus ke bawah dilihat ini. Nah, ini SEO dasar. Jadi dengan tool ini kita bisa mengoptimasi lebih baik lah. Atau yang pemula seperti saya ini tentang SEO itu bisa terbantukan dengan tool ini. Baik, itu saya mencoba menarik pengunjung karena memang pengunjung saya tidak ada, jadi saya harus menariknya dari pencarian Google. Makanya saya menggunakan atau mengoptimasi SEO untuk website ini. Selanjutnya saya membuat posting terkini. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu itu sempat ada trending di Facebook. Saya juga iseng-iseng saja scroll Facebook, itu saya temukan trending yang gambar sipitkan mata. Mungkin teman-teman pernah lihat ya. Nah, di situ teman-teman saya membuat sebuah postingan itu tentang tentang yang trending itu. Saya scroll ke bawah ya. Nih, cara buat gambar sipitkan mata. Jadi teman-teman, saya buat ini hanya untuk pencarian Google. Luar biasa kan? Jadi ini isinya ini sebenarnya itu dari tutorialnya orang, saya coba untuk buatkan tulisannya. Oke. Saya boost supaya orang bisa datang ke website saya melalui pencarian. Saya menggunakan tren pencarian atau trending di Facebook itu hari ada yang sipitkan mata, mungkin yang sampai sekarang masih trending ya. Jadi saya coba untuk membuatkan artikelnya dan memang boom. Hari itu juga itu mencapai 1.600-an yang lihat artikel ini, cara buat gambar sipitkan mata. Bagaimana saya ketahui atau bagaimana saya bisa melihat orang datang ke website saya dengan artikel ini? Itu saya menggunakan Google Search Console ya teman-teman. Bisa dicek di channel rilisan, itu ada cara daftar di Google Search Console. Jadi ini sangat bagus, tool yang sangat bagus juga untuk optimasi di pencarian. Ini Google Search Console saya. Bisa lihat ini. Ini di tanggal 2 Oktober. Jadi ini lihat gambar sipitkan mata ini 1 Oktober. Itu pun sudah saya upload tengah malam ya teman-teman. Asal ngepost aja. Cuman ya tetap menggunakan tool dari All-in-One SEO tadi, jadi optimasinya cukup lumayan bagus. Itu ada 530 klik
530 penelusuran. Kita cek di performanya ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini yang total klik ini, yang biru ya teman-teman. Yang ungu ini total tayangan iklan, aslinya total tayangan Google yang menuju ke website kita gitu. Cuman yang klik itu 1900. 1,99 ribu, tapi sebenarnya tayangannya itu ada 14.000, jadi sekitar berapa persen saja yang klik ya sampai ke website kita. Itu bisa dilihat di sini yang sangat tinggi itu tayangan itu 1800, klik 1500. Selanjutnya klik di 3 Oktober itu awalnya di 1 Oktober itu tayangan 1400, klik 370. Nah, ini sampai 1600 view ya teman-teman. Setelah tayangan 1600, klik 400. Nah, ini seterusnya, ini sebenarnya dari hasil penelusuran bisa dilihat di bawahnya. Ini adalah keyword yang dimasukkan orang ya teman-teman menuju website kita. Jadi sipitkan mata untuk melihat gambar itu 479 tayangan, tapi yang ngeklik itu hanya 96 seperti itu. Jadi ini kegunaan Search Console ini sangat bagus ya. Lebih bagusnya lagi karena ini gratis teman-teman. Cek di atas kanan atas saya itu ada video tentang cara daftar di Google Search Console. Jadi itu, saya menarik pengunjung. Yang kedua caranya yaitu dengan membuat posting terkini ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu Google AdSense. Jadi Google AdSense saya itu saya buka di sini. Jadi rilis.co.id itu langsung saya daftarkan di tanggal 15 September tadi, sebelum saya memposting artikel di 15 September tadi. Itu saya tambahkan situs seperti biasa ya teman-teman, situs baru gitu. Nah, pada saat pengajuan ada menambahkan situs baru itu beberapa kali saya menemukan kendala sih sebenarnya. Jadi tidak sampai 1 bulan sebenarnya situs saya untuk diterima di Google AdSense ya. Karena di sini bisa dilihat ini kan sudah status persetujuannya sudah siap kan. Terus status ads.txt ini diotorisasi. Nah, sebelumnya beberapa hari setelah saya tambahkan situs baru ini tiba-tiba di sini ads.txt itu tidak ditemukan teman-teman. Saya juga heran kenapa tidak ditemukan. Saya beberapa kali juga lihat di pencarian Google. Ada apa sebenarnya kenapa bisa tidak ditemukan padahal sudah nyata-nyata kita sudah buat ads.txt di public HTML ya. Tetapi dia tetap tidak ditemukan. Akhirnya beberapa hari saya hapus kembali. Kemudian saya add situs baru lagi, rilis.co.id lagi. Seperti itu beberapa kali berulang-ulang. Dan akhirnya saya sudah KO alias malas. Jadi saya biarkan saja tidak ditemukan. Ternyata tiba-tiba saya menemukan atau mendapat email situs Anda kini siap menampilkan iklan. Jadi teman-teman, menurut pengalaman saya ya, bisa jadi pengalaman orang lain berbeda-beda. Tetapi pengalaman saya itu kalau kita sudah mengajukan lalu status ads.txt itu tidak ditemukan padahal kita sudah nyata-nyata membuat ads.txt, itu biarkan saja teman-teman. Biarkan saja seperti itu. Kalau masih di peninjauan, nanti kalau sudah diterima baru kita perbaiki ads.txt. Nanti ada notifikasi perbaiki, kita perbaiki dan memang dibaca dia AdSense akan membaca ulang bahwa ternyata ada ads.txt di website kita. Oke. Sampai di sini. Jadi itu pengalaman-pengalaman saya bagaimana sampai ke situs
website WordPress release.co.id saya itu diterima untuk menampilkan iklan Google AdSense ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, atau minimal teman-teman yang sedang pengajuan itu ada bayangan, tidak kaget melihat beberapa hal dari pengalaman-pengalaman saya yang gagal dan akhirnya diterima. Nah, teman-teman yang mungkin sedang mengoptimasi situs atau sedang belajar untuk membuat blog atau website, itu bisa cek kolom deskripsi ya teman-teman, ada grup WhatsApp untuk kita bisa berbagi bersama. Saya tidak mengajari, tapi kita bisa sharing ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga cepat diterima situs webnya oleh Google AdSense. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.